Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Pada suatu ketika pergilah Yesus sebuah kota bernama Nain. Pada murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka bersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saya pernah cerita mengenai seorang asisten rumah tangga. Sebenarnya bukan asisten rumah tangga, tapi seorang ibu yang pekerjaannya itu mencari keluarga-keluarga yang membutuhkan semacam tenaga untuk mencuci pakaiannya. Jadi dia setiap hari pindah-pindah nawarkan siapa yang mau dicucikan. Ya. Ketika dua anaknya itu masih kecil, ya memang tidak kekurangan, tidak kekurangan. Tapi ketika sudah mulai besar, perlu biaya, kekurangan. Dan ya kalau orang kekurangan itu mesti terus pinjam ke sana kemari, pinjam ke sana kemari. Tidak tahu, suatu ketika waktu itu masih saya awal menjadi romo, saya mengatakan kepada ibu itu, "Kalau kamu bekerja gitu terus, ya hancur keluarga. Coba itu kamu kalau lewat dari desa ini ke desa itu kan di sepanjang sungai itu ada pohon talas keladi. Itu kan banyak lumbu daunnya itu. Dan di situ sepanjang itu juga banyak pohon kaku. Coba kamu pohon talasnya itu kamu buat buntil. Dan nanti kangkungnya itu kalau kamu pedih dijual. Nanti di sini kamu pedih terus sampai sepanjang sungai itu. Nanti di sini selesai, sini sudah tumbuh lagi. Romo boten gagah modal. Lah modalnya kan sederhana, mau teri terus klopo ini. Nanti tak kasih nih. Dibuat buntil, nanti tak kasih. Ya saya meskipun tidak punya istri tapi hatinya tergerak belas kasihan. Karena ibu itu juga janda gitu. Bukan berarti saya senang sama jandanya itu enggak. Tapi masih muda janda, tapi kan kasihan. Nah, lalu sudah saya kasih, kebetulan saya dikasih uang oleh umat, lalu saya berikan, "Nih kamu pakai untuk modal bunting." Dan dari itu lalu dia suka nawar ke keluarga-keluarga di gendong itu dan teriak, "Buntel." Dan dari buntel itu dua anaknya lulus sarjana. Yang satu lulus UGM, yang satu sarjana wiyata di Jogja. Dan ibunya itu kalau dengan anaknya selalu kalau ketemu saya mengatakan, "Romo, ini anak buntil." Ini anak buntil. Ini anak buntil kok. Ini Romo masakit
dolan gunting. Saya hanya mau mengatakan bahwa setiap orang itu diperhatikan oleh Tuhan karena Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasih. Hanya persoalannya ada orang-orang yang tahu bagaimana Tuhan memperhatikan itu dan memberi jalan keluar dari masalahnya. Tapi ada orang-orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu terhadap persoalan yang dihadapi. Karena setiap orang itu punya 4 kecerdasan. Punya 4 kecerdasan. Yang pertama, setiap orang itu punya kecerdasan fisik. Saya seringkali dianggap punya kecerdasan fisik. Itu kalau nanam apa-apa mesti hidup, mesti berbuah. Saya nanam di Mandam itu, nanas itu rata-rata buahnya nanasnya itu 4 kilo lebih. Ya. Karena dulu saya diajari, kalau mau memberi pupuk itu misalnya ada sisa-sisa kulit-kulit buah atau apa itu nanti dikasih biji. Biji nanti didiamkan selama sekitar paling tidak 3 minggu. Kalau dikasih fermentasi itu nanti menjadi pupuk yang luar biasa. Saya praktekkan dan berbuah. Jeruk juga berbuah, angkada juga berbuah, macam-macam, pisang juga berbuah. Hanya kalau di Mandam itu saya katakan bahayanya itu karena ratusan kera itu. Oh iya. Pisang Ambon sudah bagus-bagus, saya sudah pikir, aduh ini yang sebentar lagi ini panen, nanti akan saya bagikan kepada romo-romo. Kalah dulu dengan kera. Jengkel saya, lalu saya balas dendam dengan kera itu. Ya. Lalu sisa-sisa pisang Ambon itu saya kumpulkan. Lalu sudah itu saya sembunyi di kebun itu, tutupan daun-daunan itu, karena sudah setengah sore itu kera itu turun, 3 sore, jadi tahu kapan istirahat. Nah, lalu setelah itu turun, kera-kera itu pada makan pisang itu loh. Dan sudah makan pisang itu begini-begini, saya ketawa karena pisang itu tak belah itu si konterpin di dalamnya itu. Lalu keranya dan di situ saya puas sekali bisa menghadapi kera. Yo, cara mengungkapkan kemangkelan itu kan ya kera bisa lihat kera melet-melet gitu kan, panas itu kan sama dengan dulu di Puran kan ada seorang ibu yang suka modus itu. Kalau ada romo atau brother mau pindah, itu mesti nangis di depan sakristi, lalu gimana romo pindah nanti gimana, tapi nanti terus hanya pengen dicium, Nah, saya begitu kaget ketika ada seorang brother masih muda pindah, itu ibunya juga gini, nanti brother pindah gimana, saya gimana? Ini memang cuma mau minta cium. Setelah minta cium itu lalu ada ibu-ibu yang lainnya juga janda-janda itu. Lalu setelah mencium brother itu ibu bilang, lumayan bronto. Berarti besok saya naik pindah juga demikian, siap-siap menerima penciuman. Betul, saya pindah juga gitu, nangis gitu, terus di depanku saya nongol. Kalau mau pindah terus munti mangga. Piye mau cium? Ya, terus cium saya. Tapi sudah itu kemudian dia keberes-keberes karena sini datang kasih konterpin. Jadi konterpin itu punya nilai tersendiri bagi saya. Tapi hari ini saya tidak bawa konterpin. Itu pengalaman di Tirjo juga. Terus ibu itu lari ke kamar mandi karena ini konterpin itu. Ya nggak apa-apa, cium itu nggak apa-apa. Ada kecerdasan fisik. Ya. Kecerdasan fisik itu apa yang dikerjakan dari tangan itu
menghasilkan. Tapi juga ada orang yang tidak mau dengan kecerdasan fisik itu. Tidak mau tahu. Ada yang kecerdasan emosional, kecerdasan emosi. Setiap orang bisa marah, ya bisa marah. Tetapi kalau punya kecerdasan emosi, dia bisa menata amarahnya itu seperti apa? Ya, bisa menata amarahnya. Kalau saya ceritakan, bapak saya kalau makan tidak enak, ada yang lain kalau makan tidak enak langsung moh. Tapi kalau bapak saya kalau makan tidak enak di masa itu cuma mengatakan, aku wis marah, aku sudah kenyang. Padahal belum. Tapi itu cara mengungkapkan kemarahan. Ada orang yang mengungkapkan kemarahan dengan makan banyak. Tapi juga ada yang tidak bijaksana mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata yang kasar, keras. Itu artinya orang tidak cerdas di dalam emosinya. Dan orang yang tidak cerdas emosi ini tidak bisa mengelola hal itu, biasanya menjadi sumber persoalan masalah. Karena kalau orang tidak cerdas mengelola emosi, biasanya menjadi kemulut. Maka Yesus memperingatkan dengan tegas, ya, yang menajiskan manusia bukan apa yang masuk ke dalam mulut turun ke perut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, ya, dari hati. Ada orang yang cerdas secara emosi, ada yang tidak cerdas. Ada yang cerdas secara pikiran. Bukan masalah IQ, tetapi cerdas dalam pikiran itu, pemikiran-pemikirannya itu yang menjadikan dia lalu dikatakan bijaksana. Kata-katanya mampu menjadikan, oleh karena pikiran yang bijaksana itu mampu menjadikan orang yang berada di dekatnya itu ayem, ya. Dan orang yang membuat ayem itu mesti selalu kangen, ya, dikangeni. Maka saya mengatakan keluarga yang baik itu cirinya yang pertama itu mesti dikangeni. Nah, kira-kira bapak ibu itu dikangeni di rumah enggak? Ya. Nek orang dikangeni, itu bisa jadi, ya. Saya dulu kan pernah memberikan contoh kalau bapak ibu misalnya pas ikut pertemuan doa ini, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak pertemuan doa lalu istrinya nelpon, papa ngopo sih, ngopo kok telepon kangen. Nah, itu berarti bapak ibu itu baik. Enak misalnya bapak ibu bepergian lalu bapak menelpon di rumah, mak aku tidak jadi pulang nanti jam sekian. Enggak apa-apa, enggak pulang juga enggak apa-apa. Itu artinya tidak dikangeni di rumah. Tidak dikangeni di rumah. Ya kalau saya itu minimal dikangeni anjing saya. Minimal itu. Minimal gitu ya. Minimal dikangeni anjing saya. Maka tadi saya enggak mau kalau kulit saya dijadikan putih. Ya. Tadi lupa. Gitu. Kira-kira Anda itu seperti itu enggak? Pemikirannya bijaksana membuat orang-orang di sekitar saya itu merasa ayem, merasa aman, merasakan bahagia oleh karena kehadiran saya. Itu cerdas pikiran, ya, yang menjadikan orang bijaksana. Dan ada orang yang cerdas spiritual, cerdas rohani. Nah, di dalam ilmu spiritual itu ada, dalam diri kita itu ada yang titik yang disebut God spot. Titik Tuhan di dalam diri kita itu ada titik Tuhan. Dan bukti bahwa setiap orang itu punya titik Tuhan adalah ketika hidupnya yang sederhana itu jadi inspirasi, ya, jadi inspirasi kebaikan tentu saja, ya. Jadi misalnya kita tidak perlu banyak bersaksi atau apa, tapi dari cara hidupnya itu lalu kita jadi referensi. Itu kalau kamu menjadi nenek itu buat seperti itu loh. Kalau kamu itu menjadi seorang anak
kok seperti itu loh. Kalau kamu menjadi istri kok seperti itu loh. Kalau jadi suami seperti itu loh. Itu yang disebut God spot, titik Tuhan. Tempat terakhir perjalanan peziaran manusia. Itu kan Tuhan. Nah, ketika kita masing-masing menjadi inspirasi, semacam menjadi titik referensi, itu artinya kita sudah mengoptimalkan God spot, titik Tuhan di dalam diri kita. Tapi kalau meskipun kita itu ke gereja setiap hari, ikut persekutuan doa, tapi kok tiap hari kok ya ngamuk-ngamuk, tiap hari kok ya kebenaran terus. Ini tidak hanya kehilangan God spotnya, kecerdasan spiritualnya, tapi juga kecerdasan pikirannya tidak ada, kecerdasan perasaannya juga tidak ada, emosinya tidak ada. Ya. Bisa jadi hanya cerdas dalam isinya. Dan zaman ini tiga hal yang kecerdasan spiritual, kecerdasan pikiran, kecerdasan perasaan, emosi ini banyak orang yang kehilangan. Yang diandalkan kecerdasan fisik mendapatkan sesuatu yang banyak. Buktinya apa Romo? Nah, zaman ini sing korupsi malah tidak karu-karuan. Sing pejabat pemerintah juga menetapkan pajak seenak-enaknya saja. Ini nanti kalau juga ada kebijakan baru mengenai motor mobil sing tidak ada surat-suratnya atau nanti tidak boleh beli bensin, tidak boleh pakai pertalite atau apa, itu nanti kan menyengsarakan orang-orang yang mau bayar pajak tidak kuat dan sebagainya, sampai ya itu sangat menyengsarakan. Karena apa? Banyak yang diandalkan hanya kecerdasan fisik, tetapi kecerdasan fisik yang menyengsarakan orang lain. Dan kalau orang menyengsarakan orang lain itu pasti hilang God spotnya, ya, kecerdasan spiritualnya, kehilangan kecerdasan pikirannya, kecerdasan perasaannya juga hilang. Yesus menunjukkan, kalau mau dikatakan dalam ukuran manusia, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa? Hatinya digerakkan oleh belas kasih. Kalau Bapak Ibu menjadikan ini semua menjadi suatu pedoman, itu pasti di situ akan banyak menyelesaikan segala macam persoalan. Anak-anak, seorang ibu mengatakan pada anaknya, "Nah, jangan kamu marahi bapakmu itu, mesakno, kasihan. Bapakmu itu kecilnya dimarahi ibunya. Ketika pacaran dimarahi pacarnya. Ketika punya istri dimarahi istri. Nanti jangan-jangan ketika mau mati pun dimarahi malaikat. Jangan toh mesakno bapakmu itu. Cilike wis elek, tuange saya elek, mesakno. Nah, kasihan ibumu itu sejak pagi sudah berpikir bagaimana hari sebelumnya, sudah mikir besok masak apa untuk diberikan pada suami, pada anak-anaknya. Kok sekarang kamu makan kok kamu tolak? Kasihan toh ibumu itu, kasihan itu. Dan ketika seperti itu, ketika orang punya pikiran-pikiran seperti itu, banyak masalah hilang. Tetapi kalau orang tidak punya kecerdasan itu, tidak punya hati yang digerakkan kasih, di situ akan menjadi sumber persoalan. Hari ini saya senang kalau melihat anak-anak mengantar mamanya yang pakai kursi roda, ya, antar ke sana kemari. Saya juga kalau Mas Yogi itu mengantar ke sana kemari. Kemarin saya tanya, kok Mas Yogi kok tidak mengantar? Tante Tina ke Solo Baru. Masih di kantor, ya masih di kantor. Nah, kalau melihat saya itu senang sekali.
konsep Bapak Ibu, semakin tua harus semakin bahagia. Walaupun bahagia itu pertama berasal dari diri sendiri. Tetapi kalau kita menyadari, ya kita punya tugas untuk membahagiakan. Kemarin Romo-Romo Banjarmasin itu sudah mulai pada ribut karena sudah mulai agak pada yang agak tua-tua itu belum punya rumah sepuh, belum punya rumah tua. Kalau saya pulang Semarang sudah ada rumah tua, gitu. Tapi Romo-Romo itu belum di sana, dulu berpikir bagaimana nanti punya rumah tua di Banjarmasin. Kalau Romo-Romo kan tidak ada, kalau mau kembali ke keluarga kan kasihan keluarganya. Kita itu diperes pekerjaan ini, dan wis tua balik di keluarga. Kasihan. Ya. Apa? Ada banyak tempat di KKN. Dan ketika, tapi saya juga mengatakan ketika pada anak-anak itu kalau punya orang tua yang sudah semakin tua, jangan pernah banyak larang-larang untuk ini itu. Karena kalau semakin tambah usia, saya melihat Romo-Romo itu, lalu mereka lebih suka hanya di dalam terus, kalau tidak mengerjakan ini langsung bukruk. Tapi meskipun tambah usia, Anda harus tetap semakin tadi menggunakan kecerdasan fisik, entah pelihara tanaman atau ayam atau apa. Kalau mau marah ya jangan marah sama anak, tapi tendang ayamnya atau potong pohonnya. Itu kecerdasan emosional, termasuk kecerdasan emosional. Ya. Ada seorang guru, dia menyadari kalau marah itu suka banting piring. Pokoknya kalau udah bunyi perang gitu, lego. Ya. Tapi dia cerdas. Lalu kalau pas tidak marah, kumpulkan piring-piring pecah, gelas pecah. Nanti kalau pas marah, banting piring sudah pecah itu, sehingga tidak merugikan. Itu juga kecerdasan gitu. Kecerdasan itu. Dan kalau sudah tambah usia yang masih muda-muda dengan orang tuanya, jangan pernah mengajak berdebat. Orang itu kalau sudah tambah usia tidak mau berdebat. Nanti udiro inggit, darah tinggi. Tapi kalau sudah semakin tua hanya dipahami dan juga ditawari. Ditawari. Mak, pengen makan apa? Mak, pengen apa? Tidak mungkin kok mama-mama yang sudah sepuh ini, Mak, pengen apa? Kamu nggak ada ya, aku tak nikah lagi. Jarang. Tidak tuh Tante Tina. Tidak. Kalau ditawari Mas Yonggi, Mas pengen nikah lagi. Kita kenal, oh ngomong apa ya Yong? Kalau ngomong pisah lagi ngomong gitu. Tidak, tentu tidak akan begitu toh. Nah ditawari nikah lagi, tak carikan yang lebih tua dari mama. Gak mungkin, atau gak mungkin begitu ya toh. Tapi hanya dipahami, ditawari. Dan itu semuanya bisa terjadi kalau dengan hati yang digerakkan oleh belas kasih. Semoga yang ada di sini Anakku di rumah. semua menerima belas kasih, tetapi juga harus semakin mengembangkan Anakku hati di rumah. yang digerakkan belas kasih. Amin. Allah yang penuh belas kasih, berkatilah saudara-saudari kami semua yang ada di tempat ini. Engkau tahu mereka semua sangat mencintai Engkau dan ingin memiliki hatimu sendiri, hati yang penuh belas kasih. Semoga yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu semuanya, semakin hari semakin merasakan belas kasih-Mu, sehingga hidupnya mereka semua semakin bahagia dan sejahtera. Oleh karena cinta anak, mantu, cucu semuanya dan cicit semuanya, sehingga mereka semua semakin hari semakin tambah bahagia dan sejahtera. Kami mohon semoga keluarga mereka semua, anak, mantu, cucu dan cicit semuanya juga kau penuhi dengan hati yang penuh belas kasih, sehingga mereka, anak, mantu, cucu, cicit semuanya juga dapat semakin mencintai Bapak Ibu yang ada di sini,
semua juga semakin dapat merasakan belas kasih dan cintamu itu. Dan berkatilah semoga keluarga-keluarga mereka kau penuhi dengan belas kasihmu, sehingga keluarga-keluarga mereka, juga keluarga, anak, mantu, cucu semuanya juga semakin hari semakin sejahtera dan bahagia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. yang sedang sakit sembuhkanlah, yang sedang memiliki usaha kembangkanlah, yang memohon juga berkat-berkat untuk semakin membawa kesejahteraan dari keluarga, berkatilah sehingga semuanya nanti akan menjadi keluarga yang harmonis dan membahagiakan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Demikian Bapak, doa-doa kami, masih banyak doa yang disimpan dalam hati kami, percaya kau mendengarkan mengabulkan doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita.